Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haris Khairiansah, NRP 20 40 23 10 50 dari Laboratorium L-Drive 2023. Di sini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan tentang Case-Based Learning (CBL) yang bertemakan dasar otomasi industri. CBL sendiri adalah tugas yang diberikan kepada mahasiswa secara berkelompok berupa berbagai proyek dengan tujuan setiap anggota bisa memahami semua materi yang ada yang diberikan di setiap mata kuliah pada semester 1. Adapun proyek atau yang kita pelajari di CBL ini adalah pembuatan power supply, analisa rangkaian RSIL dan RLC, analisa rangkaian digital, virtual instrument, dan proyek motor DC. Oke, pertama kita akan masuk ke dalam proyek pertama kita, yaitu power supply. Ini adalah power supply tampak dari luar. Power supply yang kita buat berjenis power supply linear, yaitu yang beroutput nilai tetap, jadi tidak bisa diubah, yaitu 5 volt dan 12 volt. Power supply ini sendiri berfungsi sebagai pengubah tegangan yang awalnya tegangan AC menjadi DC, dan penurunan tegangan tinggi, perubahan jenis tegangan, perubahan jenis arus, semua terjadi di dalam power supply ini. Untuk melihat detailnya, mari kita buka power supply. Power supply ini diamankan di dalam box yang membukanya perlu menggunakan obeng. Oke, setelah kita lepas semua obeng, baru bisa kita buka untuk melihat dalamnya. Jadi seperti inilah bagian dalam dari power supply yang kita buat. Ada switch, ada kabel, ada trafo, terminal, dioda, IC, kapasitor, dan semua komponen tersebut memiliki kegunaannya masing-masing. Langsung saja saya akan menjelaskan dari mana listrik awal masuk sampai keluarnya, sampai menjadi output yang bisa kita gunakan untuk proyek-proyek selanjutnya. Pertama, listrik masuk ke power supply melalui steker yang kita tancapkan kepada stop kontak dan menerima listrik untuk dimasukkan ke sini berbentuk AC
Setelah masuk lewat stop kontak, ada switch yang akan menjadi komponen yang akan menyambungkan dan memutuskan arus listrik yang masuk melalui switch. Setelah arus listrik masuk dan melewati switch, dia akan melalui transformator. Yang transformator yang ini, dia di sini kita menggunakan trafo jenis step down. Trafo ada dua, step up dan step down. Untuk proyek kita ini, kita menggunakan trafo step down dengan tujuan menurunkan tegangan dari steker dari PLN listrik yang sebesar 220 volt menjadi 15 volt. Dan kenapa trafo bisa menurunkan apa yang dimiliki trafo sehingga bisa menurunkan dan menaikkan tersebut? Di trafo ini ada dua lilitan besi yang dililit tembaga. Ada dua lilitan yang berjejeran di sana, yaitu lilitan primer dan lilitan sekunder. Untuk yang kita gunakan ini, yaitu trafo step down, memiliki lilitan primer lebih banyak daripada lilitan sekunder. Dan kalau trafo step up memiliki lilitan primer yang lebih sedikit daripada lilitan sekunder. Jadi lebih banyak lilitan sekundernya. Lalu setelah listrik melalui trafo, dia akan masuk ke terminal dengan ukuran yang telah diperkecil menjadi 15 volt, masuk ke terminal PCB. Dan di PCB ini adalah PCB yang sudah didesain sedemikian rupa untuk bisa menyambungkan semua komponen-komponen hingga ke terminal berikutnya, yaitu terminal output. Di PCB ini, setelah masuk ke terminal dan keluar dari trafo, arus listrik akan masuk ke dioda yang telah disusun secara bridge. Ini yang 4 berjajar. Dioda sendiri adalah komponen semikonduktor yang akan memisahkan arus AC yang bolak-balik menjadi arus DC yang searah. Jadi ketika ada plus minus di AC dan DC, ini akan menyendirikan jalan aliran plus dan aliran minus. Dan setelah dari dioda, aliran
arus listrik akan masuk ke kapasitor. Kapasitor di sini kita menggunakan kapasitor dieelektrik dan kapasitor dan Miller. Pada kapasitor ini terdapat dua lempeng besi yang dililit dengan bahan dielektrik di tengahnya untuk memperkuat kapasitansi, memperbesar kapasitansi, dan jika dikenai medan listrik akan menghasilkan kutub. Dan tujuan kita menggunakan dua kapasitor di sini adalah untuk memfilter arus dan menghaluskan. Jadi ketika keluar dari dioda dia masih sedikit berjarak lalu ditampung di kapasitor dan ketika keluar itu sudah hasil dari filtrasi tadi. Dan setelah dari kapasitor dan ditampung di sini, sementara arus listrik selanjutnya akan ke IC regulator. Pada komponen ini, yaitu komponen IC regulator, di sini adalah tempat untuk menstabilkan tegangan supaya outputnya itu bernilai tetap dan stabil di nilai tersebut. Di sini kita pada proyek ini kami menggunakan IC LM7812 dan IC LM7805, yaitu untuk mengeluarkan output 12 volt dan 15 volt secara tetap. Dan setelah keluar dan ditetapkan oleh IC, kita sambungkan pada terminal sampai ke terminal berikutnya untuk bisa disambungkan dan digunakan kepada proyek-proyek selanjutnya melalui kabel jumper, menggunakan kabel jumper yang terpasang di terminal. Jadi untuk bagian ini, bagian terminal, supaya bisa keluar walaupun sudah ditutup dengan box, kita melubangi box hingga untuk tempat keluarnya terminal ketika sudah ditutup dan ketika sudah diamankan. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke bagaimana cara untuk menyalakan power supply dan menggunakannya. Di sini kita cukup sederhana cara menggunakannya. Kita tancapkan steker pada stop kontak dan menekan tombol switch yang di sini. Nah, ini sudah menyala. Dia menyala ketika ininya
bernilai 1 dan mati, maka akan terputus semuanya yang ada di dalam ketika ditekan yang 0. Nah, selanjutnya mari kita cek apakah sudah masuk sesuai yang kita inginkan dengan menggunakan multimeter. Di sini kita sudah ada multimeter, dan untuk menggunakannya kita pasang yang kabel merah di sini dan kabel hitam di sini. Lalu kita nyalakan, sudah nyala. Dan untuk mengecek arus AC, kita menggunakan AC, settingan AC seperti ini, seperti berikut. Pastikan sudah menyala, kita nyalakan. Lalu kita tempelkan probe merah pada kabel merah yang tersambung di kabel merah, dan probe hitam di kabel yang tersambung di probe hitam. Oke. Ya. Power supply masih bekerja dan menunjukkan nilai 227. Lalu masuk ke sini dan kita cek lagi apakah benar. Ya, di sini bernilai sedikit toleransi wajar dalam hal kelistrikan. Ya. Sampai terminal. Kurang lebih seperti itu menggunakan multimeter. Dan kita cek arus DC nya dengan settingan seperti ini untuk mengecek 5 volt dan 12 volt yang dikeluarkan oleh terminal. Oke, mari kita coba lagi. Dan ya, tepat pada 12 volt DC. Dan yang satunya tepat pada 5 volt DC, sama seperti yang di terminal 5 dan 12. Itu dari power supply kami. Selanjutnya kita akan membahas tentang rangkaian RC dan RLC.
Dan ini adalah rangkaian RC dalam proyek RLC. Jadi dalam rangkaian RLC kita menggunakan resistor R, resistor C, kapasitor, dan menghubungkan resistor dan kapasitor dengan rangkaian seri. Jadi di sini kita menggunakan resistor dengan resistansi 1000 ohm dan kapasitor dielektrik dengan nilai 2200 microfarad untuk sebagai penyusunnya. Di sini resistor yang kita gunakan adalah resistor fixed. Resistor ini bernilai 1000 ohm dan kapasitor Elko yang memiliki polaritas di mana polaritas plus dari bahan aluminium dan polaritas min dari tembaga. Ini sudah dirangkai secara seri kabel dan dari sini. Dan untuk menggunakannya kita membutuhkan kabel jumper yang sudah ada di sini dan untuk menyambungkannya di sini agar terhubung dan bisa dimasuki daya. Nah, menggunakan kabel jumper di sini. Dan untuk mengaktifkannya kita memiliki LED dengan tujuan untuk indikator ini bekerja atau tidak. Oke, mari kita coba dengan memasang kabel jumper. Dan menyalakan power supply. Menyala. Dan inilah rangkaian RLC yang bekerja. Oke. Mari kita coba apakah daya yang masuk itu tetap mengecek menggunakan multimeter menggunakan ini. Oke, sudah nyala. Mari kita coba merah yang plus dan hitam yang minus. Di sini terdapat 2 terbaca 2. Lalu apakah ketika kita matinya itu langsung atau perlahan-lahan? Oke, mari kita matikan. Jadi dia itu turun perlahan-lahan, nggak langsung ke 0.
turun perlahan hingga habisnya. Ini yang dinamakan dalam kondisi discharge. Lalu kita akan mencoba ketika keadaan charge, yaitu ketika power supply atau ketika kapasitor ini kosong dan dimasukin daya, itulah keadaan charge dengan menyalakan power supply. Dia akan naik ketika ini masih turun, selesai. Nah, cepat, dia akan mengisi dengan cepat, langsung, dan dia akan berhenti di nilai maksimal kapasitor ini menyimpan tekanan. Berhenti di sini, dan itu barusan adalah keadaan charge. Dan kenapa mengisinya cepat sekali? Karena daya yang masuk itu berasal dari kapasitor output power supply 5 volt. Jadi sangat cepat sekali. Oke, mari kita coba rangkaian RLC dengan menambahkan induktor. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan induktor untuk mencoba rangkaian RLC. Kita akan merangkainya di bawah sini secara seri. Sama dengan menggunakan resistor 1000 ohm, dan induktor kali ini yang kita gunakan berukuran 1 Henry. Nah, sudah terpasang secara seri. Dan ya, sudah terhubung secara seri seperti ini. Yang di bawah, mari kita ukur berapakah tekanannya dengan menempelkan probe pada kaki kapasitor.
Jadi seginilah ukuran ketika kita menggunakan induktor juga. Mari kita melihat kondisi discharge dari kapasitor dengan mematikan power supply. Dia akan berkurang pelan-pelan dari 4 menjadi 0. Ini terus sampai tegangan di dalamnya habis. Jika diukur dengan osiloskop, ini akan menunjukkan bahwa grafik menurun. Dia terus turun seiring berjalannya waktu. Kalau belum habis, kita lihat apakah sudah habis. Kita coba melihat kondisi charge ketika dalam keadaan kosong seperti ini. Kalau kita menyalakan power supply-nya, dan ini adalah keadaan charge-nya dia, yaitu keadaan penambahan pemasukan energi ke kapasitor yang kita ukur menggunakan avometer. Menambah perlahan-lahan hingga batas kapasitansinya. Mari kita lihat berapa batas kapasitansinya hingga dia tidak bisa menambah lagi. Dia bahkan bisa menampung hanya 4 lebih. Jadi itu tadi ketika menggunakan induktor, bedanya menggunakan induktor dan tidak. Ini kita menggunakan induktor di rangkaian ini dan yang tadi tidak. Induktor sendiri adalah komponen induktor ini induktor sendiri adalah komponen yang
yang bisa menyimpan arus listrik dalam bentuk medan magnet. Dan itu bedanya menggunakan induktor dan tidak pada rangkaian RC dan RLC. Ya, itu saja yang bisa kita bahas di rangkaian RC dan RLC. Ini adalah proyek yang selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas proyek ketiga, yaitu proyek rangkaian digital. Di sini kita bisa mempelajari banyak hal. Gerbang logika, flip-flop dan register, multiplexer dan demultiplexer. Dan di sini juga dasar teori kita mempelajari ini adalah materi key map dan teorema aljabar boolean. Berarti ini adalah teorema aljabar boolean yang bisa digunakan untuk menghitung. Adapun juga key map di sini. Dan di sini kita banyak belajar apa itu gerbang N, gerbang NOR, gerbang XNOR, gerbang N, OR, XOR, dan gerbang NOT. Dalam penghitungan tadi, kita juga belajar tentang bilangan desimal, bilangan biner, bilangan oktal, dan bilangan heksadesimal. Tapi kali ini di sini kita akan mempraktekkannya dengan sederhana dulu. Kita akan mencoba gerbang-gerbang yang ada di sini. Gerbang N, gerbang NOR, gerbang XOR. Dan untuk mencobanya, kita perlu memasukkan output dari power supply kepada input yang ada pada modul rangkaian digital. Sini terminal kita pasangkan terlebih dahulu. Dan minus pada ground di sini. Kita akan sedikit merapatkan supaya tidak lepas. Jadi di sini cukup menyambungkan ini saja, output dari power supply ke input rangkaian digital, dan ini adalah PCB yang cukup dan sudah didesain menggunakan Eagle untuk menyambungkan semua ini. Oke, kita akan mencoba gerbang N terlebih dahulu dengan 2 switch untuk menyalakan LED yang ada di sini. Oke.
Jadi di sini kita perlu menggunakan adalah beberapa kabel jumper female, karena di sini kita sudah menggunakan pin header male yang digunakan untuk IC regulatornya. Adapun IC, jenis-jenis IC yang kita gunakan yaitu ada IC N. IC sendiri yang kita gunakan adalah IC TTL, IC transistor logik untuk menguji kebenarannya. IC N ini IC 7408, IC OR IC 7432, IC NOT IC 7404, IC NAND IC 7400, lalu ada IC NOR IC 7402, dan XNOR IC 7486. Yang terakhir ada IC XNOR IC 0477. Oke, mari kita coba menggunakan gerbang N terlebih dahulu. Oke, mari kita coba menggunakan gerbang N terlebih dahulu. Pertama yang kita harus lakukan untuk membaca setiap gerbang itu VCC yang ada di sini. Ketika ada congkelannya di sini, maka VCC-nya ada di sini dan ground-nya ada di ujung sini. Begitu juga dengan yang lain. Jika ada ini, berarti VCC-nya ada di ujung yang sini dan ground-nya ada di ujung yang sini. Itu sudah sesuai dengan seperti ini. Jadi ketika ada ini adalah seperti ini, nah VCC-nya mesti ada di kanannya seperti ini. Kayak ini ada colokannya, VCC-nya ada di sini dan ground-nya ada di sini. Oke, mari kita lanjut. Berikutnya kita memasukkan VCC, menyambungkan VCC dengan switch 1, dengan sumber pada switch 1 dan ground ya, disambungkan pada ground switch 1. Lalu kita menggunakan IC yang lain untuk bisa menyambungkan ground untuk switch 2 agar kita bisa menggunakan dua switch ya, seperti ini. Dan satu di sini input masukkan kepada input 1 IC N, karena kita akan menggunakan N, dan input 2 kita hubungkan dengan switch 2 dan outputnya
output itu setelah kedua switch pasti output dan disambungkan ke lampu. Pertama, kita harus menyalakan power supply terlebih dahulu untuk suplai daya agar bisa menyalakan lampu pada rangkaian digital. Ya, seperti yang kita tahu, dia mati ketika switch 1 mati dan switch 1 0 dan switch 2 juga 0 sesuai data sheet yang telah ada. Gerbang AND yaitu 0 0, maka outputnya 0. Ketika 1 0 0 0 1 0 dan nyala 1 alias 1 ketika sama-sama 1. Mari kita coba. Ini 0 0 mati. Ini dalam keadaan 0 1 tetap mati. Lalu dalam keadaan 1 0 juga tetap mati. Dan apakah menyala ketika dalam keadaan 1 1? Dan ya, menyala. Jadi ini sudah sesuai dengan tabel kebenaran di pada gerbang N. Sekarang kita akan mencoba gerbang selanjutnya, yaitu gerbang NAND. Gerbang NAND ini apakah sudah Bang N? Apakah sudah sesuai? Ini mari kita coba hubungkan terlebih dahulu setiap kabel jumpernya. Supaya kita tidak bingung, kita coba di semua dulu. Seperti tadi, kita menyambungkan VCC dengan sumber switch pertama, menyambungkan ground dengan ground pada switch pertama, VCC lagi pada sumber yang ada di switch 2 dan ground pada ground. Oke, kita masukkan input switch 1 pada switch 1, input 1 pada gerbang N, lalu switch 2 dengan input kedua gerbang NAND. Dan outputnya kita sambungkan pada lampu. Oke, mari kita coba. Nyalakan. Ini masih dalam keadaan 0 0 0, switch 1 dan switch 2 0. Kita nyalakan terlebih dahulu ini. Switchnya. Nah, menyala. Ya, seperti inilah dalam keadaan
0 0 0 tetap menyala. Apakah sesuai dengan keadaan yang diberikan tabel kebenaran? Dan ketika 0 0 1 3 1 0 maka 1 3 0. Jadi gerbang NAND adalah kebalikan dari gerbang N, bisa dibilang seperti itu. Nah, jadi mari kita coba di sini. Jadi ketika switch 1 mati, dengan kata lain keadaan 1 dan 0 dia tetap menyala. Lalu switch 1 kita matikan dan kita nyalakan switch 2 tetap menyala. Dan ketika kita high-kan semua, disatukan semua, ini satu, kedua switch, maka hasilnya akan mati. Dan itu adalah gerbang NAND. Sudah sesuai dengan yang ada di sini. Selanjutnya kita akan mencoba gerbang XOR, gerbang OR aja. Nah, gerbang OR, apakah dia akan sesuai juga? Ini gerbang OR. Kalau kita akan menyambungkan kabel jumpernya dulu. Gerbang OR seperti tadi. Nyalakan VCC, ground, dan input 1, ground pada ground seperti ini. Lalu input 1 dan input 1, dan satu lagi output kita sambungkan dengan lampu. Kita kosongkan dulu keadaannya. Ini kita sudah menyalakan power supply, sudah menyala. Ini kita menggunakan gerbang OR. Kalau menggunakan gerbang OR itu ketika input 0 dan 0 maka hasilnya akan 0 juga. Dan ketika input 1, input 2 0, hasilnya akan 1 alias lampu menyala. Dan ketika input 1 0, input 2 1, hasilnya menyala. Dan ketika keduanya menyala, dia tetap menyala. Yang biasa disebut kita tambah OR. Oke, mari kita pastikan di sini apakah benar sudah menyala. Kita nyalakan switch 1, dia menyala. Ya, sesuai dengan ini, sesuai dengan tabel kebenaran. Lalu ini dalam keadaan 1 kosong. Bagaimana dalam keadaan switch 1 kosong, switch 2 1 menyala juga.
Dan ketika 1 dia tetap menyala. Jadi sesuai dengan apa yang ada di sini di input. Sekarang kita akan mencoba menggunakan gerbang XOR. Ini adalah gerbang spesial yang biasanya disebut exclusive OR. Oke, kita akan mengganti memasangkannya pada gerbang XOR terlebih dahulu. Dua inputnya tadi, input ini XOR kita bisa langsung seperti ini, dua input sama saja. Dalam tabel kebenaran XOR punya tabel, jadi ketika input 1 dan 2 00 sama mati, maka outputnya akan mati. Dan ketika input 1 nyala, input 2 mati, maka dia akan mati. Dan ketika dia akan menyala. Dan ketika input 1, input 2 1, ini 0, ini 1, dia akan menyala. Dan ketika dia sama-sama 1, dia akan mati. Jadi bisa dibilang dia akan menyala ketika inputnya berbeda. Kalau inputnya sama, dia akan mati. Oke, mari kita lihat. Jadi ini adalah kondisi 1 dan power supply sudah menyala 1 dan ini adalah kondisi ketika 1 0 dia menyala dan 1 ini ketika 00 dia mati, sama mati. Dan ketika 1 0 input 1 dia akan menyala. Oke. Sekarang selanjutnya kita akan mencoba gerbang XOR ini. Dan dalam gerbang XOR ini kita bisa cuman menaruh inputnya saja di sini. Ini input switch 1 masuk dalam input 1, input switch 2 pada input gerbang 2 dan output pada lampu. Jadi dalam data tapi sepertinya terjadi kesalahan pada IC XOR tapi dalam data ini XNOR adalah kebalikan dari XOR. Ketika dia sama, dia akan menyala. Ketika dia berbeda, dalam kata lain,
satu menyala, dua mati, satu mati, dua menyala. Atau kalau dua-duanya sama, dia akan menyala. Ya, seperti itulah XOR. Kita akan mencoba gerbang yang hanya bisa menyala hanya dengan satu input. Dia membalikkan, jika ini 0 maka akan menyala, jika input nyala 1 dia akan mati. Oke, mari kita coba. Gerbang out adalah gerbang yang ada, gerbang net adalah gerbang yang di sini. Jadi kalau menurut datasheet dia seperti ini. Ketika yang lainnya membutuhkan 2 input biasanya dan 1 output di sini, tapi ini 1 input dan bisa langsung dibalik. Lambangnya seperti ini, segitiga dengan, lalu bisa langsung keluar dengan 1 input, dan ini adalah isinya. Mari kita coba. Jadi untuk menyalakan atau mempraktekkan not, kita hanya membutuhkan 1 switch saja. Kita akan memasangkan kabel jumper terlebih dahulu. Bang sih bener semangat kuliah apa semangat Kuliah? Semangat Sing 5G. semangat kuliah. Sing 2G kan. Waduh, Pak. Sorry ya. Kita menyambungkan ini dengan VCC dan ground pada ground switch 1, dan input pada di input. Ketika kita nyalakan power supply dan outputnya pada salah satu lampu. Nah, ini adalah ketika dia menyala ketika switch 1 dalam keadaan 0, dalam keadaan di sana. Jadi seperti tabel pada berikut. Ya, jadi sesuai. Dan ketika posisinya 1 dia akan mati. Seperti ini. Ya. Dan kondisi bolak-balik inilah yang disebut flip-flop. Ya, itu saja tentang rangkaian digital. Selanjutnya, mari kita lanjut pada proyek yang selanjutnya, yaitu motor DC. Dan selanjutnya adalah proyek kontrol motor DC. Ini motor DC.
Rangkaian ini merupakan rangkaian yang bertujuan untuk menjalankan motor DC yang biasa disebut dinamo secara dua arah, yaitu ke kanan dan ke kiri, di mana rangkaian ini akan bekerja dengan dua switch ini yang terpasang yang akan mengatur arah perputaran motor pada saat motor berputar ke kanan dan sebaliknya ke kiri. Untuk mengontrol motor DC, di sini kami menggunakan dua jenis transistor NPN dan transistor PNP yang termasuk dalam transistor bipolar junction transistor. Untuk NPN menggunakan transistor TIP31 dan untuk PNP menggunakan transistor TIP32. Untuk cara pengontrolan sendiri, motor akan berputar ke kanan ketika TIP31 diarahkan ke atas dan TIP32 diarahkan ke bawah. Dan motor berputar ke kiri ketika switch di sini switch TIP31 ke bawah dan switch TIP32 ke atas secara bersamaan. Untuk rangkaian motor sendiri itu adalah sebagai berikut. Jadi seperti ini rangkaian motor. Sebelum itu kita akan membahas bagian-bagian yang ada pada transistor. Transistor di sini ini jenis transistor TIP31. Jadi untuk membaca transistor ini, bagian yang paling kiri adalah basis. Bagian yang paling kiri ini, lalu yang tengah adalah kolektor, dan yang paling kanan adalah emitor. Dan yang membedakan nanti TIP31 dan TIP32 adalah emitornya. 31 menggunakan TIP keluar dan TIP32 dengan emitor masuk. Seperti inilah. Jadi bacanya itu dari depan sini, ini bagian belakang dari transistor dan ini depan. Kita kembalikan pada rangkaian yang tadi. Jadi rangkaian itu menggambarkan seperti ini tadi. Jika digambarkan untuk menyambungkan, kita harus menyambungkan kolektor TIP31 dengan TIP31, disambungkan satunya, lalu menyambungkan kolektor TIP32 dengan kolektor TIP32. Lalu basis disambungkan sesama basis TIP31 dengan TIP32, tapi ini berseberangan, berbeda dengan emitor dan kolektor yang dihubungkan seperti ini. Jadi antara TIP32
1 dan TIP 32. Dan yang ini juga dihubungkan ke TIP 31 dan 32, dan di sini switchnya, dan di sini disambungkan antara dua emitor, dua basis ini. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Lalu di sini yang seperti arah ini emitornya. Ini emitor 31 disambungkan dengan emitor TIP 32. Bagian yang kiri juga TIP 31 disambungkan dengan TIP 32. Lalu antara TIP ini diambil node satunya juga untuk disambungkan pada motor yang akan kita putar. Dan itu sudah sesuai dengan yang ada di sini, interfaces dan itu. Oke. Sekarang kita akan mencoba memutarkan motornya, apakah dia akan berputar sesuai yang ditunjukkan atau tidak. Oke. Jadi kita akan menyambungkan motor dan mencoba memutarkan motornya. Jadi pertama kita harus mengganti yang tadinya kita gunakan output power supply ini untuk rangkaian digital. Sekarang kita ganti ke kontrol motor, ke breadboard yang digunakan rangkaian kontrol motor. Ya, sudah benar. Sini. Selanjutnya kita pasang kedua emitor ini pada kaki motor duanya supaya bisa berputar. Ya. Setelah itu kita nyalakan power supply-nya. Nah, sudah menyala. Untuk memutar ke kanan, kita memutar yang switch ini, menyalakan switch ini, dan ya berputar. Dan ketika switch ini kita turunkan lagi, maka dia akan mati. Dan kita balik arah bisa menggunakan switch yang satunya, switch 31. Jadi ini 32, ini 31. Dia akan berubah arah seperti yang tadi. Kita menggunakan switch yang ini. Dan kita akan menyalakan yang satunya berbalik arah. Nah, jadi berbeda dengan yang tadi. Ketika ini ke sini, ke kanan, dan ketika yang menggunakan 31 dia akan ke kiri. Jadi bisa berbolak-balik seperti itu. Tapi ketika nyala dua-duanya dia akan mati. Harus dimatikan salah satu. Ya, seperti ini kurang lebih. Berbalik-balik. Jadi itu yang bisa dari rangkaian motor DC ini. Baik, sekian yang
bisa saya sampaikan pada penjelasan CBL ini. Untuk apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya Muhammad Haris Feriansah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.